Direktur Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi, Senin sore melakukan peninjauan langsung terhadap aktivitas penambangan di wilayah perairan Sungai Liat, terutama terhadap aktivitas penambangan di kawasan area pariwisata dan zona tangkap nelayan tradisional dengan menggunakan kapal speedboat. Saat peninjauan ke lapangan terhadap aktivitas penambangan tambang inkonvensional TI Apung, serta kapal isap produksi di perairan Sungai Liat ini, Direktur Walhi Ratno Budi berorasi menggunakan alat pengeras suara dan meminta supaya menghentikan aktivitas penambangan di perairan Laut Sungai Liat karena dianggap melanggar undang-undang tata ruang yang diatur oleh negara bahwa tidak boleh ada aktivitas penambangan di kawasan perairan pantai dan laut Sungai Liat. Dalam hal ini, Direktur Walhi mendesak pihak PT Timah dan pemerintah Kabupaten Bangka agar serius menanggapi aktivitas penambangan di kawasan tersebut karena dinilai telah merusak keindahan dan kehidupan biota laut. Walhi Babel mengharapkan pihak terkait segera melakukan penetapan terhadap kawasan untuk pariwisata dan kawasan pertambangan. Menurut Direktur Walhi Bangka Belitung, terhadap aktivitas ini di tahun 2012 lalu, pihak PT Timah telah mengeluarkan keputusan tegas terhadap penolakan aktivitas segala bentuk penambangan di laut. Namun sejauh ini Walhi menilai keputusan tersebut dilanggar oleh PT Timah dengan mengeluarkan perizinan ke sejumlah kapal isap produksi yang beraktivitas hanya beberapa mil laut dari tepi pantai. Ya, kami melihat bahwa faktanya hari ini banyak pihak yang diuntungkan ya dari pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung. Termasuk salah satunya adalah fenomena bermunculan tambang inkonvensional atau kita sebut TI ya di Bangka Belitung. Salah satunya adalah TI Apung, fenomena TI Apung. TI Apung ini sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang mereka semakin marak. Nelayan mengkonversi perahunya, nelayan mengkonversi aktivitasnya sebagai pelaut menjadi penambang, itu sangat banyak kita temukan. Menurut Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Bambang Petijaya, aktivitas penambangan oleh kapal isap produksi KIP di kawasan zona pariwisata berdampak buruk terhadap keindahan pariwisata karena dinilai telah merusak fisik dan daya tarik wisata. Di depan kita adalah kebetulan kita berada di pinggir pantai Tanjung Pesona. Oke, di belakang kita itu ada TI Apung. Oke, ada TI Apung. Di sebelah sana, di depan Teluk Uber ada beberapa kapal isap PT Timah yang sedang beroperasi. Sekarang ini bagaimana, ya kan? Apakah dari Asosiasi Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia belum pernah komplain? Kita udah komplain dari dulu, kita udah fight dari dulu. Tetapi sekali lagi semua mengatakan bahwa kapal isap ada izin. Tapi kami katakan juga bahwa beroperasinya perhotelan, ya kan, ini juga dengan izin yang sangat jelas. Saya akan kutip dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang ruang gerak pariwisata. Dikatakan pada pasal 27, setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. Itu pada pasal 27 ayat 1. Ayat 2 dikatakan, merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurangnya atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah. Jadi mereka dilarang untuk melakukan mengubah itu. Faktanya, di depan kita beroperasi kapal isap TI Apung. Apa yang dilakukan oleh kapal isap dan TI Apung tersebut? Tentu merubah dan merusak daripada struktur pantai. Ini jelas, ya kan? Anda jika perlu bukti, saya bisa buktikan. Pada kawasan karang kering di sana, itu saya bisa tunjukkan ada gambar bahwa di mana kapal isap telah merusak formasi daripada karang laut, ya kan? Itu fakta. Nah, kemudian ini beruntung saja lagi pas gelombang seperti ini sehingga laut tenang, ya kan? Tetapi ketika gelombang besar, lumpur naik. Karena kenapa? Laut itu sudah diaduk terlebih dahulu oleh kapal-kapal isap tersebut sehingga membawa lumpur-lumpur itu sampai ke pantai, ke bibir pantai. Dan ini sangat merugikan. Kami berinvestasi, kalangan perhotelan berinvestasi dalam bidang industri pariwisata. Ini betul-betul tidak mengharapkan apapun. Yang kita minta adalah bagaimana dukungan dari pemerintah bahwa operasi daripada dunia pariwisata ini
tidak mendapat ancaman yang terlalu masif lah. Kita yakin bahwa kawan-kawan dari pertambangan ini mereka layak untuk terus bekerja. Silakan saja. Tapi tolong perhatikan juga sektor pariwisata. Dikatakan oleh pemerintah bahwa sektor pariwisata adalah nantinya yang akan menjadi salah satu andalan pasca timah. Tetapi tolong diberikanlah semacam harapan kepada kami bahwa itu benar harapan seperti itu. Nah, jika terus terjadi seperti ini, kami meragukan itu. Nah, itu kritik kami tentang keadaan situasi yang terjadi seperti sekarang ini. Demikian. Berarti dengan kata lain pemerintah belum bisa mendukung penuh dengan menerbitkan IUP mereka, sehingga para rekan-rekan teman-teman pertambangan itu bisa bekerja gitu di tempat seperti itu. Saya kritisi itu. Itulah yang menjadi masalah. Saya sampaikan khusus untuk pesisir timur Sungai Liat, dimulai dari Matras, Parai, kemudian Batu Bedaun, kemudian Tanjung Belayar, ya, kemudian di depan itu Teluk Uber, Tanjung Pesona, kemudian sampai ke Rebu. Pada tahun 1989 sampai 1990 itu telah dikeluarkan perda-perda tapak wisata. Nah, perda-perda tapak wisata tersebut sampai sekarang belum pernah dicabut, dan itu memang benar adalah mengatakan bahwa daerah tersebut adalah kawasan wisata. Maka itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang pasal 27 tadi, bahwa pasal 27 dilarang untuk merubah atau melakukan apapun merusak sesuatu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Itu sudah ditetapkan dari tahun 8990. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tadi, pada pasal 64 bisa saya sampaikan, pasal 64 dikatakan bahwa ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Kemudian pada pasal 64 ayat 2, setiap orang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 27 dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun penjara atau denda 5 miliar. Jadi saya pikir undang-undang ini bukanlah undang-undang banci. Ini undang-undang yang memang mengatur, kemudian memberikan larangan dan memberikan sanksi. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kenapa masalah pertambangan terus bersinggungan dan berseberangan dengan pariwisata. Ya, ini dikarenakan masalah kebijakan. Selama pertambangan dan pariwisata tidak diatur dengan baik, maka ini akan terus terjadi problem. Dalam hal ini, pihak Walhi bersama dengan kelompok nelayan di Sungai Liat yang melibatkan sekitar 100 perahu dan ratusan nelayan pekan depan akan melakukan aksi ke tengah laut terkait penolakan terhadap segala bentuk aktivitas penambangan di kawasan laut Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, dengan mendatangi kapal ISAP dan TI Apung agar segera menghentikan aktivitas penambangan yang selama ini telah merusak perairan pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Muhammad Fatur Rahman dan Endang Kurniawan melaporkan.